Nah, kami di sini akan menyelesaikan tugas tentang diskusi ataupun mengutip sebuah konflik. Nah, kami di sini mengambil dari sebuah konflik, yaitu tentang kasus dugaan pemotongan dana pendidikan, dana bantuan pendidikan KIPKA yang ada di kampus IAIN Kerinci. Nah, saya sebagai mahasiswa kampus IAIN Kerinci, terutamanya di bagian mahasiswa KIPKA. Nah, di sana itu muncul karena adanya ketidaksesuaian antara hak mahasiswa dengan dana yang diterima. Mengapa? Karena menimbulkan rasa ketidakadilan dan kecurigaan terhadap pengelolaan dana beasiswa di kampus. Terus konflik ini semakin berkembang setelah organisasi mahasiswa dan masyarakat setempat mulai mendesak adanya transparansi dan penyelidikan hukum terhadap dugaan tersebut. Nah, persoalan ini memicu ketegangan antara mahasiswa penerima KIPKA dan pihak pengelola kampus. Nah, adapun pihak yang terlibat itu ya mungkin ada seperti tentunya kampus dan tentunya kita sebagai mahasiswa, dan saya sebagai mahasiswa penerima KIPKA IAIN Kerinci. Dan untuk berkelanjutan, dan ini kasusnya sudah lama terjadi, 1 tahun yang lalu, yaitu bertepatan pada bulan Maret 2025, yang mana konflik ini terjadi di kampus IAIN Kerinci, dilokasikan di depan gedung ilmu pengetahuan, yaitu gedung ruangan rektorat di kampus IAIN Kerinci. Yang kedua, pihak kampus khususnya bagian pengelolaan beasiswa dan kemahasiswaan di IAIN Kerinci memiliki kepentingan untuk menjaga nama baik institusi serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan biaya siswa. Adapun pihak ketiga yang terkait adalah aparat penegak hukum, seperti Tipikor Polres Kerinci, memiliki peran untuk menyelidiki dugaan penyimpangan dana KIPKA di IAIN Kerinci. Mereka bertugas mencari fakta dan memastikan apakah benar terjadi pelanggaran dalam pengelolaan dana beasiswa tersebut. Selain itu, aparat hukum juga berperan menjaga agar proses penyelesaian kasus berjalan secara adil, transparan, dan sesuai hukum. Adapun pihak keempat yang terlibat dalam konflik ini ialah organisasi mahasiswa dan masyarakat, terutama dari organisasi mahasiswa, HMI dan PMII. Mereka memiliki kepentingan untuk memperjuangkan hak mahasiswa penerima KIPKA agar mendapatkan dana beasiswa secara penuh tanpa adanya dugaan pemotongan. Selain itu, organisasi mahasiswa juga berperan sebagai penyambung aspirasi mahasiswa kepada pihak kampus dan aparat hukum. Nah, di sini pun kami akan menjelaskan, atau saya mewakili akan menjelaskan bagaimana sih cara pendekatan dalam manajemen konflik tersebut. Nah, kalau dari saran saya ataupun dari teman-teman yang lain dari kelompok ini, yaitu dengan cara yang pertama itu kita mix approach, yaitu menggabungkan beberapa pendekatan. Itu ada 3. Nah, yang pertama itu adalah negosiasi, yang kedua kompromi, yang ketiga akomodasi. Nah, kita mulai dari negosiasi. Nah, mengapa saya mengatakan negosiasi? Karena dengan negosiasi ini kita melakukan secara dialog antara mahasiswa dan pihak kampus agar tercapai kesepahaman, betul nggak salah paham, serta penyelesaian tanpa memperbesar konflik gitu. Jadi setelah kita mendialog kan gitu kan antara pihak kampus dan mahasiswa, dan kesepahaman jadi satu paham agar tidak saling paham, agar tidak penyelesaian tanpa memperbesar konflik tersebut. Nah, yang kedua itu adalah kita kompromi. Apa itu kompromi ya? Kompromi itu kayak kedua pihak saling mencari solusi terbaik. Misalnya kampus memperbaiki sistem pengelolaan dana,
dan mahasiswa tetap menjaga situasi kampus tetap kondusif. Jadi pihak kampus itu memperbaiki sistem pengelolaan dananya. Nah, lantas kita sebagai mahasiswa itu tetap menjaga situasi kampus tetap kondusif. Nah, akomodasi. Nah, dari segi akomodasi, pihak kampus itu perlu menerima kritik dan masukan mahasiswa sebagai bentuk evaluasi demi perbaikan sistem. Mengapa hal demikian? Ketika mahasiswa kritiknya didengar, terus masukannya didengar, maka tidak akan terjadinya sebuah konflik yang besar. Tapi apabila kritik dan masukan mahasiswa tidak didengar oleh kampus itu sendiri, maka ya terjadinya sebuah konflik dan itu bakal memperbesar sebuah masalah. Pendekatan ini kompetisi kurang tepat, saya mengatakan, karena dapat memperkeruh suasana dan meningkatkan ketegangan antara pihak. Gitu kalau kita mendekatkan kompetisi. Nah, jadi kita menggunakan 3 tadi: negosiasi, kompromi, dan akomodasi. Nah, jadi di 3 ini kita menggabungkan, kita mix, kita approach untuk menyelesaikan masalah tersebut, pendekatan manajemen konflik tersebut. Sekian, terima kasih.